Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan Suratul Ikhlas. Kita akan mempelajari, mengkaji serta memahami makna dari surah Al-Ikhlas. Setelah dua pertemuan kemarin kita sudah membahas surah An-Nas, kemudian pertemuan yang kedua mempelajari surah Al-Falaq, dan sekarang kita akan mempelajari surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah merupakan surah yang ke-112, di mana asbabun nuzul atau di antara sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini, sebagaimana disebutkan qala al-kafiruna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir di sini, orang-orang kafir mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka." Wahai Muhammad, bayyin atau sif lana, maksudnya di sini adalah jelaskan kepada kami rabbaka, tentang Rabbmu. Jadi orang-orang kafir di sini, orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan Rabbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu surat Al-Ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Asbabun nuzul di sini sangat singkat sekali intinya orang-orang kafir di sini ingin tahu siapa sih Rabbnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Di dalam surah Al-Ikhlas di sini tafsir surah Al-Ikhlas dijelaskan juga bahwasanya surah Al-Ikhlas itu juga disebut juga dengan surah atau Al-Kafirun. Itu Al-Kafirun, surah Al-Kafirun ini namanya itu sama Pak, yaitu dengan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Kafirun disebut juga dengan surah Al-Ikhlas. Maka kedua surah ini, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, itu dinamakan juga dengan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena keduanya menunjukkan bara'ah. Bara'ah di sini adalah bara'ah minasyirk, yaitu melepaskan diri dari bentuk kesyirikan. Jadi surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini ada kaitannya di sini, ada hubungannya berkenaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh yaitu melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Maka sebelum kita mengupas ayat per ayat dari surah Al-Ikhlas, maka kita pun harus mengetahui beberapa keutamaan surah Al-Ikhlas. Dan surah Al-Ikhlas di sini adalah merupakan surah yang sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surah ini. Beliau menganjurkan umatnya, kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk sering agar sering membaca surah Al-Ikhlas, baik di sholat kita, sholat sunnah kita. Yang pertama membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Maupun pada saat zikir pagi dan petang, kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Maupun pada saat atau sebelum tidur, kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas.
Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau sholat sunnah witir, maka surah yang terakhir beliau baca adalah surah Al-Ikhlas. 3 rakaat di sini. Yang pertama surah Al-A'la, kemudian yang kedua surah Al-Kafirun, dan yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Maka ini beliau SAW membaca surah ini. Dan beliau sering membaca surah Al-Ikhlas, karena betapa agungnya surah ini. Kemudian di sini, sebelum kita membahas mengupas ayat per ayat, sedikit kita akan mengupas di sini keutamaan. Dan keutamaan yang pertama tadi sudah disebutkan bahwasanya beliau SAW sering membaca surah Al-Ikhlas, dan beliau tidak meninggalkan surah Al-Ikhlas di sholat sunnah, terutama sholat sunnah witir di sini. Kemudian keutamaan selanjutnya bahwasanya surah Al-Ikhlas ini adalah merupakan sepertiga dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi surah Al-Ikhlas di sini adalah merupakan sepertiga dari Al-Qur'an Al-Karim. Maka para ulama di sini menjelaskan bahwasanya maksud dari sepertiga Al-Qur'anul Karim ini, jika ada orang baca Al-Quran atau membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ini bukan berarti dia telah khatam, khatam 30 juz. Wah, saya ingin membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, karena surah Al-Ikhlas di sini termasuk sepertiga di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quranul Karim terdiri dari 30 juz, berarti sepertiga, berarti 10 juz. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 1 kali berarti sudah 10 juz. Al-Ikhlas 3 kali menjadi berapa? 30 juz. Maka ini adalah pendapat atau perkataan yang salah. Yang dimaksudkan dengan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran ini yang pertama di dalam surah Al-Ikhlas atau di dalam Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim di sini mengandung 3 perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Yang pertama adalah masalah-masalah hukum. Kemudian yang kedua adalah janji dan ancaman surga dan neraka. Ini isi dari Al-Quran. Itu yang pertama adalah berbicara tentang masalah hukum. Ini Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim berbicara tentang janji dan ancaman, yaitu janji berupa surga dan ancaman berupa neraka. Sedangkan yang ketiga, isi dari kandungan Al-Quranul Karim adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sementara ini surah Al-Ikhlas adalah berisi tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Jadi sepertiga dari Al-Quranul Karim, karena sepertiga Al-Quranul Karim itu yang pertama, yaitu berbicara tentang hukum-hukum. Yang kedua berbicara tentang apa tadi? Berbicara tentang surga dan neraka. Dan yang ketiga berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sementara surah Al-Ikhlas di sini berbicara tentang apa? Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini isi dari Al-Quranul Karim. Kemudian dikatakan juga bahwasanya Al-Quranul Karim ini berisi yang pertama tentang masalah hukum. Kemudian yang kedua tentang masalah khobar atau kisah. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran di situ berbicara tentang kisah-kisah, kisah-kisah tentang Nabi, berbicara tentang kisah orang-orang terdahulu. Dan yang ketiga berbicara tentang akidah dan tauhid. Ini pendapat yang kedua, Maka surah Al-Ikhlas ini berbicara tentang akidah dan tauhid. Maksudnya itu. Jadi kita ketika sudah membaca surah Al-Ikhlas, berarti di sini kita membaca mengenai tentang akidah dan tauhid.
Maksud dari sepertiga Al-Quran itu seperti itu. Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Quran adalah dilihat dari sisi kandungannya, Pak. Kandungan dari surah Al-Ikhlas di sini mengandung tentang akidah, mengandung tentang tauhidullah. Nah, ini makna dari sepertiga Al-Qur'anul Karim. Di ayat yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Di sini disebutkan qul. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, qul ya Muhammad. Ini bentuk fi'lul amr, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad huwallahu ahad. Huwa Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala ahadun, yang maha esa. Maka inilah dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha esa di dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala di sini maha esa di dalam rububiyahnya. Maksud di dalam rububiyahnya di sini bahwasanya hanya satu-satunya Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ini makna tauhidul rububiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berupa jin, syaitan, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha esa di dalam uluhiyahnya. Maksudnya yaitu hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dengan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Katakanlah Allah adalah Maha Esa. Maka harus kita yakini, harus kita praktekkan ketika kita meminta kepada siapa, Pak? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika kita salat, ketika kita beribadah, yang ditujukan adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita salat jalan terus 5 waktu, tetapi ketika memintanya kepada dukun, memintanya kepada paranormal, memintanya katanya kepada orang pintar, maka akidahnya rusak, ikhwan. Belum lagi ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan amalan-amalan yang lainnya, namun kita masih masih mengucapkan selamat kepada non-muslim terhadap hari rayanya, maka ini muskilah. Mana akidahnya? Maka kita kuatkan akidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam uluhiyahnya, di dalam yaitu asma wa sifatnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam asma dan sifatnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah memiliki yaitu nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus wa ghairu dzalik. Begitu halnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, nama dan sifat-sifat yang maha indah. Maka hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara ini. Mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifatnya. Di dalam ayat yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Maka Allahus Samad, As-Samad, ya, Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Atau Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung di sini. Kita gantungkan, ya, seluruh hidup kita, permasalahan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala As-Samad, maknanya adalah alladzi yahtaju ilaihin nas. Yang manusia itu butuh terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtaju ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap mereka, ya. Jadi kita itu yang butuh, Pak, ya. Kita butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh terhadap mereka, yaitu terhadap makhluk ciptaannya, itu terhadap manusia di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Ad-daimul baqi alladzi la yamut. Ya, dimaksud dari As-Samad di sini adalah Ad-daimul baqi alladzi la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kekal, al-baqi yang tetap dan kekal, alladzi la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati di sini, ya. Jadi kalau manusia itu mati, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati di sini. Baik. Lalu yang ketiga, di sini ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Maka ayat ini menunjukkan bantahan terhadap orang-orang, ya, yang menyatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Antum bantah saja, ya, ketika ada yang mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, Allah bantah, lam yalid wa lam yulad. Ya. Antum bantah dengan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Karena apa? Orang-orang Nasrani menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Allah. Ini orang-orang Nasrani mengatakan seperti itu. Dan orang-orang Yahudi pun menganggap Uzair adalah putra Allah. Uzair di sini adalah orang yang saleh di sini, yang diagung-agungkan oleh Yahudi. Maka kaum musyrikin pun menganggap bahwasanya malaikat adalah putri Allah. Orang-orang musyrik menganggap bahwasanya malaikat-malaikat di sini adalah putri-putri Allah, ya. Menandakan bahwasanya Allah punya anak di sini, ya. Karena apa? Di sini seandainya Allah Subhanahu wa taala melahirkan, pasti akan ada sekutu. Atau Tuhan kedua, Tuhan ketiga, Tuhan keempat, dan seterusnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di sini punya anak, ya. Maka seandainya seperti halnya, ya, kita di sini memiliki anak, ya, tentunya anak kita pun akan mirip dengan kita, ya. Begitu halnya tatkala Allah Subhanahu wa taala seandainya punya anak, ya, itu pun akan mirip, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah Maha di sini yang menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Akan tetapi cobalah, Nabi Isa alaihissalam tidak akan mampu untuk menciptakan alam semesta ini. Uzair di sini dikatakan diagungkan orang yang Yahudi, maka tidak akan mampu menciptakan meskipun hanya seekor lalat, ya. Begitu halnya, ya, orang-orang musyrik menganggap bahwasanya malaikat-malaikat di sini adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah para malaikat disuruh untuk menciptakan langit dan bumi, tentunya tidak akan mampu. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Oleh karena itu, ya, sungguh sangat mengherankan, ya, kelakuan sebagian orang-orang, ya, Islam di sini, ya. Mereka dengan mudahnya memberikan ucapan terhadap orang-orang kafir, mengucapkan selamat hari Natal, mengucapkan selamat terhadap orang-orang kafir, ya.
Padahal hari Natal di sini adalah hari caci maki dan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya hari Natal di sini adalah merupakan hari caci maki dan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengakui Nabi Isa alaihi salam adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala di sini tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Maka hari Natal adalah hari perayaan lahirnya Isa sebagai anak Allah, bukan lahirnya sebagai nabi. Artinya hari itu digunakan untuk mencaci maki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya. Maka sangat sayang disayangkan kaum muslimin, ya, mereka dengan mudahnya mengucapkan selamat terhadap orang-orang Nasrani yang mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Allah tidak ada yang menyamainya. Allah tidak ada yang setara. Maka ayat ini adalah bentuk penegasan terhadap keagungan dan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbayang dalam pikiran kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti tidak benar, karena Allah lebih agung daripada semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini termasuk nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha indah. Dia tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, untuk pekan depan kita libur. Jadi pekan depan kita libur karena anak safar, ada acara keluarga.